Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Terakhir kita di poin ke-6, al-amru sadisu ad-da'watu ilallah. Baru saya katakan di antara ini kan masih poin adab-adab penuntut ilmu. Poin-poin akhirnya tentunya setelah punya ilmu diamalkan, didakwahkan apa? Kemarin poin kelima diamalkan, poin keenam didakwahkan. Dan yang didakwahkan adalah kata Syekh di sini yang paling awal adalah berdakwah kepada Allah. Ya, ini tidak pada kelompok. Kemudian sekarang al-amrus sabiu, poin ketujuh, fadl. Sabiu. Al-amru sabiu. Al-hikmatu. An yakunu an yakuna mutahalliyan bil hikmati haitsu yaqulu wa hu fa'il haitsu yaqulu wa hu ta'ala yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kalau menulis al-amru mubtada, sabiu na'at, al-hikmatu khabar. Nah, ini biasanya lumrahnya dikasih dhamir fasal ini. Al-amru sabiu al-hikmatu wa huwa al-hikmatu gitu ya. An yakuna fi'il mudhari nakis, kemudian mansub kenaan. Mutahalliyan khabarnya yakun, isimnya dia di dhamirnya. Dhamir huwa yang ada dalam yakunnya. Bil hikmati jar majrur gampang haitsu. Haitsu ini dzaraf. Setelah dia mudhafun ilaih secara jumlahnya ya, jumlah. Yaqulu fi'il mudhari, Allahu fa'ilnya. Nah, jumlahnya mudhafun ilaihnya haitsu. Yu'ti fi'il mudhari. Ya, ata yu'ti af'ala yuf'ilu. Dan dia dalam keadaan normal ini enggak majhul. Kalau majhulnya yu'ta. Al-hikmata maf'ulun bih. Man maf'ulun bih kedua ini isim mausulnya. Yasha'u fi'il mudhari. Fa'ilnya yu'ti huwa kembali ke Allah. Wa man yu'ta, man di sini apa? Yang kedua. Kan. Man yu'tal hikmata faqad, fa'nya tuh. Liman syarat. Nah, yu'ta fi'il mudhari majhul dan majzum sebagai fi'il syarat. Harusnya dia ada alifnya. Yu'ta fi'il teman-temannya yardo, yakhsha, kalau kena jazm hilang alifnya. Nah, kan alat syarat menjazm dua fi'il. Al-hikmata maf'ulun bih. Gimana ya kok maf'ulun bih? Mana naibul fa'ilnya dong? Apa ya? Betul, dhamir mustatir huwa. Nah, ini asalnya yutihi al-hikmata, kan gitu kan? Allah memberinya hikmah. Kemudian karena di fi'ilnya jadi majhul, nya jadi naibul fa'il. Dia diberi. Jadilah dia marfu'nya. Al-hikmah dari awal sudah maf'ulun bi kedua. Maf'ulun bi kedua maka tidak jadi naibul fa'il.
Yang jadi naibul fa'il hanya satu maf'ulun bih. Berarti bisa jadi yang di atas juga sama. Yu'til hikmata man yasha, al hikmata maf'ulun bih kedua. Man yashanya man maf'ulun bih pertamanya. Walaupun disebut duluan. Ya, wallahu a'lam. Ini fa-nya fa rabithah jawaban syarat. Berarti enggak ada fi'il mudhari yang dijazm lagi nih kalau pakai fa. Karena jawabannya tidak atau bukan fi'il. Atau kalau fi'il dia enggak terpenuhi syarat jazmnya. Nah, di sini apa yang bikin dia enggak terpenuhi syarat jazmnya gara-gara ada qad. Kalau jawabannya ada qad maka tidak bisa dijazm. Terus didatangkan penghubungnya yakni fa. Utiya fi'il madhi. Ini madinya nih. Dalam keadaan apa keadaannya? Majzum. Naibul fa'ilnya dhamir huwa. Khairan tadinya maf'ulun bih kedua, sekarang jadi maf'ulun bih biasa pertama. Karena maf'ulun bih pertamanya udah jadi naibul fa'il. Ya. Asalnya adalah faqad atahu khairan katsiran. Asalnya nih, sungguh Allah telah memberikan kebaikan yang banyak. Terus dijadiin majhul, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Allahnya enggak disebut. Nah, kan fa'ilnya dibuang ketika fi'il majhul. Khairannya berarti maf'ulun bih. Katsiran. Nah, terjemahkan. Al-amru sabi'u al-hikmatu. Poin yang ketujuh. Al-hikmah, hikmah. Itu kalau disandingkan sama Al-Quran. Walaupun nanti maknanya ada yang mengatakan bukan sunnah ya. Al-kitab wal hikmah. Al-kitab di situ maksudnya Al-Quran dan sunnah. Al-hikmahnya pemahaman. Ada yang bilang kayak gitu. An yakuna mutahallian bil hikmati. Hendaknya seseorang mutahallian berhias, hilyah dari kata hilyah ini. Berhias bil hikmati dengan hikmah. Hikmah itu apa sih? Ya, nanti di bawahnya ada. Simpelnya menempati sesuatu pada tempatnya. Kalau keras dia keras, kalau pada tempat yang enggak keras dia enggak usah keras. Pada tempat yang dia harus lembut dia lembut dan seterusnya. Haitsu yaqulullahu ta'ala. Di mana Allah berkata, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata, barang siapa yang dikasih hikmah, yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsiran. Maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hah? Yang mana? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, termasuk faqih dalam agama ya dia hikmah dalam bersikap. Lanjut. Wal hikmah tuh. Nah, saya dulu. Dikit lagi deh. Bihaisu yukhatibu nin bima yaliqu bihalihi. Salam. Kata penulis wal hikmatu mubtada an yakuna fi'il mudhari mansub. Kenaan talibu isimnya yakun, al ilmi mudhafun ilaihi, murabbiyan khobarnya yakun, li ghairihi jar majrur, bima jar majrur, hinya li ghairihi, hinya mudhafun ilaihi, yatakhallaqu fi'il mudhari bihi jar majrur min al akhlaqi jar majrur, wa bima jar majrur, yad'u fi'il mudhari ilaihi jar majrur min dini jar majrur Allahi mudhafun ilaihi bi haitsu jar majrur. Cuma haitsu mabni enggak bisa dibaca bi haitsi. Yukhatibu fi'il mudhari kullah
Maf'ulun bi. Nanti fa'ilnya yukhatibu, huwa kembali ke talibul ilmi. Insanin mudhafun ilaih bima jar majrur yaliqu fi'il mudhari bihalihi jar majrur mudhafun ilaih. Nah, lihat kata tulis wal hikmatu an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi. Nah, hikmah itu adalah seorang penuntut ilmu murabbiyan, mendidik li ghairihi selainnya, mendidik selainnya bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq, dengan apa-apa yang yatakhallaqu dia berakhlak, bihi dengannya minal akhlaqi dari akhlak-akhlak. Nah, banyak akhlak-akhlaknya kan. Berakhlak, bersikap lah. Nah, kalau mau agak beda katanya bersikap aja. Nah, dengan apa-apa yang dia bersikap dengannya dari akhlak-akhlak Islam gitu loh. Nah, maksudnya nerapin ilmu ujung-ujungnya. Wa bima yad'u ilaihi min dinillah. Dan juga seseorang berakhlak dengan apa-apa yang yad'u ilaihi, dia seru manusia min dinillah, dari agamanya Allah. Maksudnya apa yang dia seru kepada manusia dia juga amalin gitu loh. Bihaitsu, di mana yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi. Di mana dia yukhatib, berbicara, kulla insanin, kepada setiap manusia, bima yaliqu bihalihi, dengan apa-apa yang laqa yaliqu, layak, udah bahasa kita itu masdarnya, dengan apa-apa yang layak pada kondisi orang tersebut. Nah, ini yang kita bahas di ilmu balaghah nanti. Orang yang balik adalah yang berbicara sesuai dengan makomnya kan. Makomnya ini begini, orang anak kecil bilang bicaranya begini, sama orang awam gimana sikapnya, sama orang berilmu gimana sikapnya. Ini hikmah, intinya nempatin sesuatu pada tempat. Nanti lawannya hikmah ya zulm. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lanjut. Lanjut, itu tadi udah. Wal hakimu walladhi yunazzilu al-asya'a manazilaha. Dulu manazilaha. Wa idza salakna, idza apa idza? Syarat. Ada makna zarafnya, mustaqbal. Salakna fi'il madhi, fa'ilnya nahnu, hadza maf'ulun bi, at-tariqa badalnya hasala. Nah, ini fi'il madhi sebagai jawabannya idza. Lana jar khairun fa'ilnya hasala. Katsirun, nah karena kalau kita bilang maf'ul bih berarti ada alifnya dong, khairan. Kama qala kajer ma masdaria qala fi'il madi. Masdar dan fi'il bisa ditakwil ke huruf masdar dan takwil huruf masdar dan fi'il bisa ditakwil ke masdar. Jadilah ka qauli rabbina. Ya, baru jadi jar majrurnya. Jadi ka huruf jar tapi majrurnya belum ada nih. Karena setelah dia bukan ma mausul tapi ma masdar. Ma masdar kena fi'il baru jadi isim. Kalau sudah jadi isim barulah kita bisa i'rab dia jar majrur. Ka qauli. Ka qala Rabbu fa'ilnya. Nahnya mudhafun ilaih. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, tadi sudah di-i'rab. Wal hakimu mubtada, huwa dhamir fasal, atau boleh juga kita terjemahkan mubtada lagi alladzi, khobarnya huwa, atau kalau dia dhamir fasal alladzi khobarnya al-hakim. Yunazzilu al-asya'a manazila, maf'ulun bi kedua, hanya mudhafun ilaih. Nah, kata penulis wa idza salakna hadat tariq, baca terjemahan.
kita. Dan apabila kita menempuh jalan ini, ya ini hikmah, ya bicara sama orang sesuai dengan keadaannya, hasalalana khairun katsirun, terhasilkan bagi kita kebaikan yang banyak. Kama qala Rabbuna, sebagaimana Allah katakan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang dikasih hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wal hakim, dan orang yang hikmah, nah ini sifatul musyabbahahnya. Ya, sifatul musyabbahah itu semi-semi isim fa'il. Karena kalau isim fa'il hakim itu artinya bukan yang hikmah, tapi yang menghukumi. Nah, di sini al-hakim, sifatul musyabbahah itu mirip isim fa'il tapi dia maknanya lebih langgeng. Orang yang hikmah itu walladzi yunazzilul asya manazilaha. Orang yang menempatkan perkara-perkara manazilaha sesuai dengan tempatnya. Tadi. Hah? Ya, menurunkan juga bisa, cuma kan aneh nanti kalau bahasa kita. Iya, mirip-mirip. Sebenarnya adil juga nanti mirip-mirip ke sini maknanya. Lanjut. Ustaz. Zun. Ma'khudun minal ihkami wa huwa itqanu syai'i ay yunazzilahu manzilatahu fayanbaghi bal yajibu ala talibil ilmi ay yakuna hakiman fi da'watihi. Lian al-hakima li anna dan isimnya ma'khudun khobar anna minal ihkam jar majrur wa huwa litqan huwa mubtada, litqan khobar wa itqanu syai' enggak, kalian baru nih mubtada dan mudhafun ilaih. An yunazzila fi'il mudhari hunya maf'ulun bi, manzilatahu maf'ulun bi. Nah, nanti khobarnya itqon fi'il yang ditakwil sama annya. Wa itqanu syai'i tanziluhu. Nah, jadinya gitu. Baru jadi khobar tuh. Ya, jadi ingat an sama fi'il bisa jadi isim. Fayan bagi fi'il mudhari bal yajibu fi'il mudhari banyak harfu idrab ala talibil ilmi jar majrur mudhafun ilai an yakuna fi'il mudhari nakis mansub kenaan nanti an sama dia jadi fa'ilnya yan bagi. Jadinya apa? Kaunu. Fayan bagi bal yajibu ala talibil ilmi kaunuhu. Nah, jadi fa'il langsung. Hakiman khobarnya yakun fi da'watihi jar majrur mudhafun ilaih. Terjemahkan. Lianal hakima ma'khudun minal ihkam. Ini bukan. Ini karena kata hakim, kata al-hakim ma'khudun minal ihkam, diambil dari kata ihkam. Nah, kalau dia lagi jelasin logo jangan diterjemahkan. Wa huwal itqan, yaitu itqan. Itqan ini apa? Mutkin. Orang yang itqan disebut mutkin. Walaupun di kitab-kitab logo ada perbedaan antara itqan sama mutkin. Ya, itqan itu dari bengkok dibenerin, al-ihkam dari awal sudah benar. Makanya Allah disifati hakim bukan mutkin. Karena Allah nggak ada bengkoknya kemudian dibenerin. Nah, wa itqanu syai' ini beliau di sini bukan berarti nggak ngerti ya perbedaan antara itqan sama ihkam. Cuma dalam rangka ini aja mendekatkan pemahaman dengan simpel aja. Nanti kan kalau berpanjang lebar lagi kalau dia jelasin perbedaan antara ihkam sama itqan. Wa itqanu syai' itqan terhadap sesuatu an yunazzila manzilatahu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fayan bagi maka apa yang bagi? Seyoknya. Bali yajibu bahkan wajib ala talibil ilmi an yakuna hakiman fi da'watihi. Untuk menuntut ilmu menjadi hakim yang penuh hikmah maksudnya dalam dakwahnya. Hakim di sini yang penuh hikmah. Ya, lanjut. Bang Nani.
zakarallah. Marotiba. Dakwati. Ti. Nah, kata penulis waqad zakara, qad tahqiq zakara fi'il madi, Allahu fa'il marotiba maf'ulun bi ad-da'wati mudhafun ilaih fi qawlihi jar majrur mudhafun ilaih ta'ala sifat buat Allah ud'u fi'il amar ila sabili jar majrur rabbika mudhafun ilaih. Di sini ud'u tidak ada maf'ulun binya. Fi'il yang punya maf'ulun bi kalau enggak ada maf'ulun binya di antara maknanya umum. Ya, serulah siapa aja, seluruh manusia yang bisa diseru. Ila sabili rabbik bil hikmati jar majrur wal mau'izati ma'tuf al hasanati na'at wajadilhum. Nah, sebenarnya kan hakikatnya ma'tuf juga ini. Ya kan? Cuma fi'il. Dia sebenarnya ini metode dakwah ini. Hikmah, mau'izah sama jidal. Cuman Allah pakai fi'il. Nah, nanti jadil fi'il amr. Jadi kita i'rabnya udah enggak usah ma'tuf. Kita i'rab kalimat baru aja. Hum maf'ulun bi betul billati jar majrur hiya. Enggak. Mubtada. Ahsanu khabar. Kan habis isim mausul selalu butuh kalimat baru. Alati isim mausul. Nah, berarti lagi netral nih. Jangan langsung fasal tapi mubtada dulu. Hiya ahsanu khabarnya. Nah, kata penulis waqad zakarallahu maratibat da'wati. Sungguh Allah telah menyebut tentang marotib dakwah. Marotib martabat kedudukan atau tahapan. Fi qaulihi pada perkataan Allah, ud'u serulah seluruh manusia. Ya, bahkan seluruh yang bisa diseru, sampai jin bahkan. Ila sabili rabbik, ke jalannya Rabbmu. Ya, jadi seru manusia kepada Allah, jangan kepada diri sendiri atau pada kelompok. Bil hikmati, dengan hikmah. Di sini maksud hikmah itu ilmu. Tapi Allah enggak katakan bil ilmi. Karena ilmu kalau cuma disampaikan tanpa hikmah masih kurang. Nah, dari sini kata al-hikmah di sini maksud awalnya adalah ilmu. Serulah manusia dengan ilmu. Ini poin pertama atau mad'u yang pertama, yakni orang yang jahil. Orang yang jahil dikasih ilmu dengan hikmah gitu loh. Dikasih ilmu dengan cara yang bagus gitu loh maksudnya. Makanya Allah enggak katakan bil ilmi supaya antum jangan lupakan metode dakwahnya. Antum sudah punya ilmu nih. Dakwahkan orang yang jahil dengan ilmu tersebut plus cara yang bagus, cara yang elegan. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nah, mau'izah itu bukan nasihat biasa ya. Mau'izah itu nasihat yang dalam kemudian jarang. Ini untuk orang yang sudah punya ilmu tapi bangkang. Jadi kalau orangnya masih nol, ajak mereka dengan hikmah. Kalau mereka sudah punya ilmu tapi bangkang, syahwat, tahu sholat wajib nggak mau sholat, maka bukan hikmah tempatnya, tapi mau'izatil hasanah. Diingatkan kenapa nggak sholat, udah punya ilmu, hati-hati terkait menyelisih ilmu. Diingatkan tentang neraka. Nah, ini mau'izah hasanah. Jadi yang pertama nol bil hikmah,
Yang kedua mau'izatul hasanah untuk orang yang kena syahwat. Yang terakhir wajadilhum, dan debatilah mereka billati, dengan sesuatu yang hiya ahsanu, terbaik. Ini untuk yang punya syubhat. Jidal terakhir plus pakai fiil. Ingat nggak penggunaan fiil maknanya untuk apa? Perbedaan isim sama fiil. Fiil lebih menunjukkan makna hudus, kejadian. Isim subut wastimror, tetap. Nah, hukum asal dakwah itu hikmah sama mau'izah hasanah. Jadilhum kalau dibutuhkan. Makanya pakai fiil penggunaannya. Allah enggak katakan wal jidali misalnya. Atau masdarnya wal mujadalati. Langsung dialihkan ke fiil. Nah, ini uniknya nih. Orang yang belajar bahasa Arab nangkep mana ini nih. Berarti hukum asal dakwah ilmu plus hikmah. Atau kalau orang punya syahwat nasihatin, takuti sama neraka. Debat, jidal kalau butuh saja. Kalau yang syubhat. Kalau yang kena syubhat. Kalau yang viral ini kan maksudnya dia udah pernah debat ya. Ini nggak tahu. Dia debat dengan orang dari lagi kan. Ya kalau dibutuhkan, kalau Berarti itu dibutuhkan dengan bahasa Arab. maksudnya iya, aneh nggak mau komen itu. Repot. Juga debat Allah qaid dengan billati hi ahsan, dengan yang terbaik. Kalau ngerasa belum terbaik nggak perlu debat. Ya, yang ada nanti kalah. Kalau kalah orang-orang kena syubhat lagi nanti gara-gara ketidakitqonannya dia. Terbaik Maksudnya udah yakin banget nih. Soalnya syubhat itu kalau antum bantah dengan sesuatu yang antum nggak siapkan lagi pelurunya, dia ngasih syubhat baru. Kalau antum diem di situ, orang-orang nanti kena sama syubhatnya. Nah, maka yang boleh debat itu harusnya yang memang udah benar-benar yakin dengan seluruh konsekuensi jawaban musuh. Kalau dijawab gini, gua akan jawab gini. Nah, itulah ya ahsan. Ahsan kan ini sif tafdil. Yang paling hasan gitu kan. Nah, ini penting nih ayat ini nih. Nah, lanjut. Bagus. Wadakarallahu ta'ala Martabatan rabi'atan fi Jidali jidali ahlil kitab bi ahlil kitabi faqala ta'ala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladziina zalamu minhum. Lanjut. Fayakhtaru talibul ilmi min asali bil da'wati ma yakunu aqroba ilal qabul li. Nah, kata penulis zakara fi'il madi Allahu fa'il martabatan maf'ulun bi rabi'atan fi jidali ahli kitab jar majrur mudhaf ilaih. Faqala ta'ala wala tujadilu fi'il mudhari majzum. Harusnya tujadiluna, ada nunnya dong. Nah, ini majzum ini. Kena la apa ini yang bikin jazam? Kan nahiyah. Ya, fa'ilnya antum. Ahla naful bil kitabi illa billati, illanya istisna, harfus istisna billati jar majrur hiya mubtada ahsanu illa istisna alladzina. Ini sebagai
mansub ala istisna nih. Ini mustasna minhunya ahlul kitab. Ada mustasna minhunya. Kemudian kalimatnya positif. Kalimatnya negatif ya, berarti tam manfi. Berarti bisa antum jadikan dia mansub sebagai istisna atau mansub sebagai badal dari ahlul kitab. Alladzina mansub sebagai istisna atau ahlul kitab zalamu fi'il madhi minhum jar majrur fayakhtaru fi'il mudhari talibu al-ilmi min asalibi ad-da'wati ma maf'ulun bih dari yakhtaru yakunu fi'il mudhari nakis aqraba khabarnya yakun. Berarti isimnya mana? Domir huwa yang ada di yakun. Domir mustatir. Ma yakunu huwa aqraba ilal qabul. Soalnya gitu. Ilal qabul ma'ruf. Jar majrur. Kata penulis, wa dzakarallahu taala, dan Allah menyebut martabatan rabiatan. Tahapan yang keempat dalam dakwah. Fi jidali ahli kitab. Ya, ini tentang mendebati, mendiskusikan ya ahlul kitab. Ahlul kitab tuh cuman ini tahapannya ya, jadi dia susah kalau didakwahi dengan hikmah, apalagi mau izah sana ya. Makanya bagus orang-orang kayak Zakir Naik, Donditan emang nempatin posisinya ya untuk menjidal ahli kitab. Faqala ta'ala, maka Allah katakan, ahli kitab di sini berarti pendeta ya, atau bukan orang Nasrani umum, enggak. Nah, kalau itu mah pakai hikmah bisa, pakai mauizah hasanah bisa. Ini yang dimaksud ahli kitab yang memang mainnya sama kitab tokohnya, maka dia dijidal. Wala tujadilu, kata Allah, jangan debati ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang terbaik. Sama di qaid. Debatin ahlul kitab pun jangan kecuali dengan cara yang terbaik. Ya berarti kalau kita pakai kalimatnya positif, debatilah ahlul kitab dengan cara yang terbaik. Di sini kalimatnya negatif tapi dikecualikan, berarti dibatasi. Debatin ahli kitab pun jangan kecuali dengan cara yang terbaik. Berarti cuma satu caranya. Ya, ini harus cara yang terbaik. Kalau tanggung-tanggung jangan. Bisa pindah ntar. Illal ladzina zalamu minhum, dikecualikan si ahlul kitab kecuali yang zalim dari mereka. Maksudnya emang udah nggak cari kebenaran ini, udah nggak usah dijidal. Fayakhtaru, maka seorang penuntut ilmu, thalibul ilmi yakhtaru, hendaknya memilih min asalibid dakwah, dari uslub-uslub dakwah, ma yakunu, yang dia tersebut, uslub dakwah tersebut, aqraba, paling dekat, ilal qabul, dari penerimaan. Nah, jadi tadi dikasih ilmu dengan hikmah, kemudian dinasehati kalau sudah punya ilmu, kalau punya syubhat dijidal, kemudian jidal harus yang terbaik dan sesekali saja, kemudian ahlul kitab dijidal juga dengan yang terbaik. Kalau yang zalim dari mereka udah nggak usah. Nah, seseorang penuntut ilmu hendaknya memilih dari satu di antara, atau memilih metode dakwah tadi yang dia lihat paling dekat kepada penerimaan si mad'unya. Ya. Jadi bukan asal pilih juga, kata Syekh, ma yakunu aqraba ilal qabul, yang paling kira-kira dekat nih sama penerimaan. Nah, itu yang antum pilih dalam metode antum. Lanjut. Jadi kalau di salaf ini yang fokus menjidal ini, maksudnya kan kita bagus tuh Masya Allah, tapi kalau kita lihat dari awal kita belajar tahun dulu kan Al-Quran Sunnah gitu kan. Nah, kita juga memandang orang-orang yang mungkin enggak besar banget itu sedikit lah. Maksudnya yang lempeng terus dia nempati posisi itu ya? Iya, istilah gitu. Ana nggak tahu. Cuma harusnya ada gitu. Dan yang nempatin posisi itu walaupun tidak di atas jalan yang hak, ya kita dukung posisinya dia. Enggak rekomendasi suruh ngaji sama dia juga, enggak. Maksudnya ya dukung aja. Cuman Donditan tuh pernah sama Ustadz siapa itu? Termasuk sama Ustadz yang kemarin tuh siapa? Hah? Bukan, dia ngedebat pendeta. Donditan sama Ustadz yang itu, yang ngedebat Ajir juga.
Bukan. Kan Haji Ubaidillah. Yang kupingnya begini agak caplang. Oh itu. Muhammad Tamrin. Ya muridnya. Dolitan, Muhammad Tamrin sama satu ustadz lagi. Satu ustadz ini yang sebut nih, dia orangnya pakai peci jaring biasanya. Nah ini memang udah sering debatin pendeta. Dan mudah-mudahan dari Salafiyah kayaknya. Ngedebatin pendeta tuh bertiga. Cuma nggak viral aja. Setelah ini ke Ajir. Lanjut. Jari Madura bukan? Hah? Yang orang Madura itu kan yang waktu debat bertiga itu bukan? Ustaz Muhammad Tamrin yang mana? Ya itu yang caplang. Itu yang antum tanya mana? Kira ada temannya yang waktu sama. Yang Ahsanul Hadis. Iya. Bukan dia. Jadi Donditan, Ustaz Muhammad Tamrin sama satu lagi tuh. Bukan wajah nggak familiar wajahnya. Tapi kalau yang sering dengerin debat-debat sama orang Kristen itu familiar wajahnya. Lupa namanya siapa. Lanjut. Wa misalu dzalika fi da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a a'rabiyyun fabala fi Jihadin minal masjid faqama ilaihi sahabatu yajujarun Apa ini? yasjarunahu Kayaknya nggak mungkin Yazjaru deh. Yazjuru apa Yazjiru? Sebentar, kita lihat di kamus saja. Yazjurunahu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walamma sampai dulu. Kata penulis wa misalu mubtada zalika kan. Apa ini? Mudhafun ilaih. Misalnya kira zalika ma'rifah fi da'wati jar majrur ar-rasuli mudhafun ilaih. Nah, nanti fi da'wati rasul khabarnya misalu. Ja'a fil madi arabiyun fa'il fabala fanya ataf bala fil madi fi jihadin minal masjidi jar majrur faqama ilaihi as-sahabatu fa'il yasjurunahu fi'il mudhari'unya maf'ulun bi fa'ilnya hum balik ke sahabah fanahahum dan maf'ulun bi an-nabiyyu fa'ilnya. Kata penulis misalu dzalika. Ini beliau contohin masalah al-hikmah. Ya, kan karena poinnya lagi tentang hikmah, bukan mauizah hasanah dan sebagainya. Misal zalika, misal dari hikmahnya pada dakwahnya Rasulullah SAW, ja'a Arabiyun, datang seorang Arabi. Arabi itu Badui, pedalaman. Fi jihatin, fabala, lalu dia pipis. Fi jihatin, pada salah satu sisi minal masjidi, dari masjid. Jadi antum jangan bayangin ini Arab masuk ke masjid terus kencing tengah-tengah, enggak. Dia kencing di pinggir tetap. Ya, faqama ilaihi sahabatu. Sahabat pun langsung menuju kepadanya. Qama ilaihi atau berdiri kepadanya, kan aneh maknanya. Maksudnya menuju kepadanya, yasjurunahu, mencegahnya. Fana'ahumun nabiyyu, maka Nabi SAW melarang mereka, hum, ke sahabat. Lanjut. Falamma qada Baulahu da'ahu an-nabiyyu wa qala lahu inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wal qadari innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla was salati wa qira'atil qur'ani aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis
Mana tadi? Walamma, lamma ini zaraf. Namanya lamma hinaiyah, tatkala. Mirip sama mana hina. Qada fi'il madi, baula maf'ulun bihu, mudhafun ilaihi, da'a fi'il madi, hu maf'ulun bi, annabiyyu fa'ilnya. Wa qala fi'il madi lahu jar majrur, inna hadhihi, inna dan isimnya, al masajida badal, la tasluhu fi'il mudhari li syai'in min hadza, al bauli badal, wal qadari matuf, innama, inna dan makafah hiya, ya mubtada li dzikri Allahi azza wa jalla was salati matuf, wa qiraatil qur'ani matuf mudhafun ilaih, atau kama kadan ma masdaria qala fi'il madi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ilnya. Kata penulis, walamma qada baulahu, tatkala a'rab ini menyelesaikan pipisnya, qada maksudnya menunaikan, baulahu pipisnya, baul Pipis baulnya. masdarnya. Maksudnya melakukan pipisnya ya, bukan air kencingnya, bukan. Jadi bala ya balu, bala ya bulu baulan, bala kencing, baul masdarnya, masdar bukan zat, ingat masdar nggak ada zatnya, masdar makna abstrak. Nah, tatkala dia menyelesaikan pekerjaan kencingnya gitu loh, da'ahun nabi pun memanggilnya, wa qala lahu, dan berkata kepadanya, inna hadzihil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini. Nah, ini beliau pakai jamak. Apa faedahnya? Seluruh masjid berlaku, enggak cuma Masjid Nabawi. La tasluhu li syai'in, enggak cocok buat sesuatu min hadzal baul, dari yang seperti kencing ini. Wal qadari, dan hal-hal yang buruk. Nah, ini bukan najis tapi buruk, misal ingus dan sebagainya. Nah, kalau ya pastinya min babil aula, karena sudah disebut minal baul. Jadi Rasul sengaja sebut minal baul wal qadar, padahal itu A'rab nggak ngelakuin qadar. Qadar itu segala yang buruk. Baul kencing yang memang dia lakuin. Nah berarti yang lebih parah dari kencing udah pasti nggak boleh. Yang buruk walaupun nggak najis berarti masuk ke qadar. Iya, ingus, ludah, kulit kaki. Kalau dikorek-korek, iya kopek-kopek nggak pantas. Inna mahia, tiada lain. Nah, tiada lain di masjid ini lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wassalah, salat, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Ini nama dibatasi nih masjid ya, begini aja udah. Jangan nonton bola. Ada kemarin tuh Pak. Istiqlal. Emang gak ada tempat lain. Ya mungkin alasan mereka biar nanti sholat subuh gitu kan. Masjid sebagai permulaan peradaban. Peradaban kan dimulai sama perkara kayak gitu. Kalau gol gimana coba tuh? Apa nggak teriak-teriak? Ya kan? Enggak. Au kama qala Nabi SAW, ini ucapan untuk seseorang ragu terhadap apa yang dia ucapkan dari hadis. Au kama qala artinya, atau sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Jadi dia ragu nih, dia hafal apa enggak nih? Ya, maka ucapkan au kama qala. Atau sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Maksudnya adalah lafaz antum bisa jadi enggak sesuai dengan yang Rasul katakan. Nah, ini di antara adab ngucapin hadis. Nah, nuntut ilmu masuk ke mana dong? Nah, ya. Tadi kan dibatasi loh, masjid ini dibatasi untuk zikir, sholat, sama qiraatul Quran. Ke zikir. Nah, lanjut. Berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Asana. Sadruhu. حتى إنه قال
ahadan. Ara'aitum istifham ra'aitum fil madi fa'il ahsana maf'ulun bi min hadi jar majrur hikmatai badal fahadza mubtada al-arabiyyu badal insyaraha fil madi sadru fa'ilhu mudhafun ilaih khobarnya hadza insyaraha waqtana ma'tuf fil madi hatta innahu hattanya berarti kita i'rab sebagai kalimat baru innahu inna dan hu isimnya qala fil madi Allahumma ini ya Allah artinya munada irhamni fil amr niya maf'ulun bi wa Muhammadan ma'tuf wala tarham fi'il mudhari majzum kenala nahya ma'ana zaraf dan mudhafun ilaih ahadan maf'ulun bi ara'aitum kalau ada orang Arab mengatakan ara'aitum maksudnya akhbirni kabarkan kepadaku ntar kita lanjut lagi Allahu akbar Allah Ara'aitum maka kabarkan kepadaku ahsana atau Bukan apakah yang berarti, atau enggak bisa juga sih ara'aitum apakah kau melihat ya tapi bisa juga artinya nah, akhbir nih ya ara'aitum ahsana ini mungkin mananya apakah kau pernah melihat ahsana yang lebih baik min hadhihi hikmati dari hikmah ini fahadal arabi maka orang Arab ini insyaraha sadruhu insyirah kan dari kata ini insyaraha lapang dadanya waqtana'ah qanaah dan cukup terasa cukup gitulah qanaah hatta innahu sampai dia itu qala berkata Allahumma arhamni wa Muhammadan ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad wala tarham ma'ana ahadan dan jangan kau rahmati bersama kami seorang pun gara-gara kesal sama sahabat ya dia ngucapin kayak gini dan ridho dengan Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW mengatakan kan setelah ini kalau nggak salah Rasul mengatakan jangan sempitkan apa yang memang Allah luaskan maksudnya ya rahmat Allah luas jangan cuma kita berdua nih didoain gitu loh nah ini Arabi kencing di masjid sebaliknya Mu'ad
Muaz bin Jabal pernah bikin salah apa? Sampai dibentak-bentak. Kamu mau bikin fitnah ya Muaz? Imam. Gara-gara imam kepanjangan. Antum bayangin tuh kesalahannya yang atuh imam kepanjangan, yang ini kencing di masjid. Karena madaunya itu. Madaunya Muaz apa julukannya? Yang paling ngerti halal dan haram. Arabi ya Arab. Nah, orang yang levelnya rendah, kesalahannya besar, dilembutin lah. Orang yang punya ilmu kesalahannya kecil sama Rasul digituin. Dikerasin. Kamu bikin fitnah ya Muaz. Nah, nanti dijelasin beberapa contoh lagi. Ya, ada beberapa sahabat yang nggak tahu hukum bicara saat sholat. Ya, Rasul mengucapkan kalimat yang kayak gini juga nih. Ya, sesungguhnya sholat itu nggak pantas diucapin kalam manusia. Nah, nanti ada sahabat yang pakai cincin emas ya kalau nggak salah ya, diambil sama Rasul disambil. Tapi sahabat itu insya Allah berilmu, makanya kan nanti pas dia habis dibuang cincinnya, ada yang bisikin ke dia. Ada yang bisikin, udah ambil aja cincinnya, jual aja. Terus sahabat ini lihat, ini karena memang pas Rasul ngelakuin hikmahnya ya, mengatakan aku nggak akan mengambil apa yang telah dibuang Rasul. Nah, udah punya ilmu berarti, makanya keras. Antum bayangin aja, antum digituin sama guru antum. Guru antum ngeliat antum pakai cincin emas, diambil dibuang. Itu sebenarnya nyesek juga kan, apalagi di hadapan orang. Tapi ternyata Rasul bersikap seperti itu, memang kayaknya sahabat senior. Ya, maka dia bilang aku nggak akan mengambil apa yang Rasul telah buang. Sallallahu alaihi wasallam.